Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Pratama dengan NIM 211330040, kelas KPI 4B. Di sini saya akan membuat tugas learning journal, yaitu tugas mingguan yang sudah diberikan oleh dosen kita, yaitu Bapak Adi Kusuma, terkait kegiatan pembelajaran mingguan yang sudah kita lalui bersama-sama di kelas. Baik, video kali ini kita akan membahas tentang pendekatan creative writing dalam penulisan berita dan juga dalam artikel, yaitu inovasi bahasa di era digital. Di sini kita akan membahas materi terkait materi tersebut, yaitu yang pertama ada konsep dan karakteristik creative writing dalam non-fiksi. Selanjutnya yang kedua ada penerapan creative writing dalam penulisan berita dan juga artikel di media digital. Selanjutnya yang terakhir ada pengaruh pendekatan creative writing terhadap kualitas daya tarik dan juga efektivitas komunikasi dalam penulisan berita dan juga artikel. Baik, materi yang pertama akan kita bahas adalah konsep dan karakteristik creative writing dalam non-fiksi. Ibarat pohon, tulisan kreatif adalah sebuah pohon yang banyak cabang dan juga banyak rantingnya. Pohon rindang itu penuh bunga indah dan juga buahnya lezat, penuh bermanfaat. Bunganya yang indah berupa puisi, cerita pendek, novel, sandiwara yang menghiasi kehidupan manusia. Buahnya yang lezat dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan sebagainya. Dan dengan kata lain, tulisan kreatif bukanlah tulisan biasa, yaitu tulisan yang luar biasa, menimbulkan daya imajinasi, inspirasi, dan daya tarik pembacanya. Imajinasi mampu mengusik, membuai, merangsang, melambungkan, serta menerbangkan. Bahkan juga bisa jadi mengaduk-aduk perasaan. Inilah perbedaan terpenting antara tulisan biasa dan juga tulisan kreatif. Menurut kritikus sastra Barbara, dalam bukunya The Art of Writing menyarankan 4 karakteristik konstitutif dari genre tersebut, yaitu yang pertama, subjek yang dapat didokumentasikan dipilih dari dunia nyata, bukan diciptakan dari pikiran penulis. Dengan ini, ia berarti bahwa topik dan peristiwa yang akan dibahas dalam teks tersebut dapat diverifikasi keberadaannya di dunia nyata. Yang kedua, penelitian menyeluruh, yang menurutnya memungkinkan penulis perspektif baru tentang subjek mereka dan juga memungkinkan mereka untuk membangun kredibilitas narasi mereka melalui referensi yang dapat diverifikasi dalam teks mereka. Selanjutnya yang ketiga ada penting dalam mendefinisikan genre. Adegan ia menekankan pentingnya mendeskripsikan dan juga menghidupkan kembali konteks peristiwa yang kontras dengan gaya jurnalistik khas reportase objektif. Selanjutnya yang terakhir ada tulisan yang bagus, gaya prosa sastra, materi pokok yang dapat diverifikasi, dan penulisan yang mendalam, menjamin sisi non-fiksi dari non-fiksi sastra. Bentuk dan struktur naratif mengungkapkan seni penulis, dan akhirnya bahasanya yang halus, mengungkapkan bahwa tujuannya selama ini adalah sastra. Selanjutnya ada karakteristik penulisan jurnalistik konvensional. Jurnalistik konvensional adalah jurnalistik yang menggunakan media cetak maupun media elektronik seperti radio dan juga televisi. Terlepas dari berbagai definisi, jurnalisme ini masih berpedoman pada prinsip 5W dan juga 1H dan ditambah how. Jurnalisme konvensional tujuannya yaitu untuk memberi informasi dari media dapat dimengerti dan dipahami oleh khalayak luas secara secepat mungkin. Surat kabar merupakan salah satu bagian dari jurnalisme konvensional.
Bahasa jurnalistik memiliki karakteristik atau sifat-sifat khusus yang membedakannya dengan ragam bahasa yang lain. Karakteristik tersebut diantaranya itu yang pertama, sifatnya singkat, yaitu menghindari penjelasan yang bertele-tele atau padat. 2. Padat, yaitu menyampaikan informasi yang lengkap, menerapkan prinsip 5W dan juga 1H, dan juga menerapkan ekonomi kata dan membuang kata-kata yang mubazir. Selanjutnya yang ketiga ada sederhana, yaitu sedapat mungkin memilih kalimat tunggal dan juga sederhana, bukan kalimat majemuk yang panjang dan rumit, serta juga kalimat yang kompleks. Selanjutnya ada jelas, artinya informasi yang disampaikan dengan mudah dapat dipahami oleh khalayak umum. Struktur kalimatnya juga tidak menimbulkan penyimpangan dan makna yang berbeda dan bermakna ganda. Selanjutnya ada ambigu. Selanjutnya ada lugas, yaitu menyampaikan pengertian atau makna informasi secara langsung dengan menghindari bahasa yang berbunga-bunga. Selanjutnya ada menarik, yaitu menggunakan pilihan kata-kata yang hidup, tumbuh, dan juga berkembang, menghindari kata-kata yang sudah mati. Selanjutnya di sini ada perbandingan antara creative writing dan juga penulisan jurnalistik konvensional. Penulisan creative writing dan jurnalisme konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan, pendekatan, dan juga gaya penulisan. Penulisan creative writing berfokus pada imajinasi dan juga ekspresi diri, memungkinkan pembaca untuk bebas menggunakan bahasa dan gaya sesuai dengan imajinasinya. Tetapi kalau jurnalistik di sisi lain berorientasi pada fakta dan juga akurasi dengan imajinasinya, dengan tujuannya untuk menyampaikan informasi yang jelas, singkat, dan juga objektif. Perbandingan yang utama yang mendominan diantaranya yaitu yang pertama ada tujuan. Tujuannya penulisan kreatif yaitu untuk menghibur, menginspirasi, atau menyampaikan pesan emosional. Kalau jurnalistik bertujuan untuk menginformasikan dan memberikan pemahaman tentang peristiwa atau suatu isu tersebut. Kedua ada pendekatan. Penulisan creative writing menggunakan pendekatan subjektif dengan ruang lingkup yang luas untuk berimajinasi. Kalau jurnalistik itu menggunakan pendekatan objektif dengan fokus pada fakta yang dapat diverifikasi. Selanjutnya ada gaya penulisan. Penulisan creative writing menggunakan bahasa yang lebih bebas dan juga ekspresif. Tetapi ketika jurnalistik itu menggunakan bahasa yang lebih sederhana, jelas, dan juga objektif. Selanjutnya yang keempat ada penulisan kreatif dapat menggunakan unsur fiksi maupun non-fiksi, tergantung pada jenis karyanya. Selanjutnya materi yang selanjutnya ada penerapan creative writing dalam penulisan berita dan artikel di media digital. Creative writing dalam media digital bukan sekedar menulis dengan mudah, melainkan strategi naratif yang digunakan untuk menyampaikan fakta dan informasi secara menarik, emosional, dan juga komunikatif, dengan tetap memegang prinsip jurnalistik seperti akurasi, keberadaan, dan juga keadilan. Creative writing dalam penulisan berita dan artikel juga berfungsi untuk membuat konten lebih menarik dan juga mudah dipahami oleh audiens. Berbeda dengan penulisan berita konvensional, yaitu cenderung kaku dan berbasis fakta secara langsung. Pendekatan creative writing dalam penulisan berita dan artikel memungkinkan penyampaiannya informasi dengan gaya yang lebih dinamis, naratif, dan juga persuasif. Selanjutnya ada pendekatan creative writing dari aspek gaya bahasa. Pendekatan creative writing dalam penulisan berita dan artikel di media digital menekankan penggunaan bahasa yang naratif, imajinatif, dan juga komunikatif untuk menarik perhatian serta membangun keterlibatan emosional pembaca. Berbeda dengan gaya jurnalistik
konvensional yang cenderung formal dan juga lugas. Gaya bahasa dalam creative writing memberi ruang untuk penggunaan gaya bahasa figuratif, diksi khas, serta struktur kalimat yang lebih bebas, dan juga estetik. Berikut penjelasannya, yaitu yang pertama ada teknik gaya bahasa, yaitu yang pertama ada deskripsi sensorik, yaitu melibatkan panca indera dalam narasinya. Contohnya, bau anyir, air banjir, bercampur tanah, tak sedap memenuhi lorong sempit itu. Selanjutnya yang kedua ada dialog langsung, yaitu mengutip percakapan asli tokoh dan juga narasumber. Contohnya, kami tidur di tenda plastik, ujar Ibu Sari sambil menggigil. Selanjutnya ada personalisasi, yaitu menyampaikan berita dari sudut pandang tokoh. Contohnya, artikel tentang petani bawang yang diceritakan dari pengalaman harian tokoh. Selanjutnya yang terakhir ada metafora dan simile, gaya perbandingan khas serta untuk memperkuat pesan. Contohnya seperti anak ayam yang kehilangan induk, warga berkumpul tanpa arah di balai desa. Gaya bahasa dalam creative writing adalah bahasa yang luas, tidak kaku, dan menggambarkan pesan serta suasana yang membuat tulisan lebih hidup dan juga lebih menarik. Gaya ini mendorong penulis untuk menghadirkan cerita atau informasi dengan cara yang menyeluruh emosi pembaca dan juga untuk membangun pendekatan secara personal. Selanjutnya, struktur naratif dalam penulisan berita dan juga artikel di media digital. Dalam creative writing, struktur naratif digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan juga mengunggah emosi si pembaca. Naning Pranoto menekankan pentingnya membangun narasi yang kuat untuk menciptakan tulisan yang hidup dan juga berkesan. Adapun strukturnya yaitu yang pertama ada judul. Membuat judul harus semenarik mungkin dan juga mencerminkan isi konten. Yang kedua, lead yang menarik. Bagian awal penulisan harus mampu menarik perhatian pembaca. Disarankan untuk menggunakan kalimat pembuka yang kuat dan juga mengunggah rasa ingin tahu si pembaca. Selanjutnya ada pengembangan cerita atau body dengan alur yang jelas. Setelah menarik perhatian, penulis harus mengembangkan cerita dengan alur yang logis dan juga kohesif. Contohnya, penulis menggambarkan suasana tempat, kejadian dengan deskripsi sensorik untuk membawa pembaca merasa langsung peristiwa tersebut. Selanjutnya, yang keempat ada klimaks yang mengesankan. Bagian puncak dari narasi harus memberikan dampak emosional yang kuat. Disarankan untuk membangun ketegangan yang menarik pada klimaks cerita. Contohnya dengan mengungkapkan fakta yang mengejutkan atau konflik utama yang menjadi inti cerita. Selanjutnya, penutup yang memuaskan. Akhiri cerita atau akhiri tulisan dengan kesimpulan yang memberikan pemahaman atau kesan yang mendalam. Dengan menerapkan struktur naratif yang efektif dalam penulisan berita dan artikel di media digital, penulis dapat menyampaikan informasi secara lebih menarik dan berdampak. Selanjutnya ada pengaruh pendekatan creative writing terhadap kualitas, daya tarik, dan juga efektivitas komunikasi dalam penulisan berita dan juga artikel. Yaitu yang pertama ada peningkatan kualitas tulisan. Pendekatan creative writing tidak hanya memperkuat struktur narasi, tetapi juga membantu membentuk tulisan yang lebih tajam, bernas, dan juga koheren secara logis. Dalam konteks jurnalistik dalam ilmiah, kualitas tulisan tidak sekedar diukur dari kelengkapan data, tetapi juga dari kemampuan menyampaikan ide secara menarik, terstruktur, dan juga memikat si pembaca sejak paragraf pembuka. Creative writing juga memberikan ruang bagi penulis untuk mengekspresikan pemikiran
secara orisinal melalui metafora, analogi, dan sudut pandang naratif yang segar. Hal ini selaras dengan pendapat Harrower yang menyatakan bahwa dalam dunia jurnalistik modern, penulis dituntut tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menyusun cerita yang dapat berbicara kepada pembaca secara emosional maupun intelektual. Dengan kata lain, kualitas tulisan dapat ditingkatkan melalui pencitraan yang efektif dan tidak monoton. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa creative writing tidak hanya memberikan nilai tambah dari sisi keindahan bahasa, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas logika berpikir, struktur penulisan, dan kekuatan argumentasi dari sebuah karya tulis. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks pendidikan tinggi dan dunia jurnalistik yang menuntut kualitas penulisan yang tinggi. Selanjutnya ada peningkatan daya tarik tulisan. Salah satu keunggulan utama pendekatan creative writing adalah kemampuannya dalam meningkatkan daya tarik tulisan, baik dalam berita maupun artikel di media digital. Daya tarik dalam konteks ini bukan hanya berarti tulisan menjadi indah atau puitis, melainkan bagaimana sebuah tulisan mampu menarik perhatian, membangun emosi, dan mempertahankan keterlibatan pembaca hingga akhir tulisan. Baik, mungkin sekian materi tugas mingguan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.